Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai persekutuan doa pagi. Selasa 1 Desember 2020 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat saling menopang. Tema persekutuan doa pagi kita hari ini adalah berjaga-jaga bersama menyambut kedatangan Tuhan. Mari saudara kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 289. Tuhan Pencipta Semesta, bait 1 sampai 3. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemur di sinar surya yang cerah, di sawadang yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari saudara kita berdoa, kita siapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang makasih, kami bersyukur dapat menikmati persekutuan pagi ini secara online. Syukur atas hari yang cerah pagi ini, atas kesehatan yang Tuhan berikan, dan atas pimpinan Tuhan pada kami semua. Pimpinlah kami ya Tuhan untuk menemukan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 13 ayat 35 sampai 37. Firman Tuhan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Tema renungan kita berjaga-jaga bersama menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, saya awali renungan dengan kisah bijak pendeta Yesuit Antonio de Melo dengan sedikit perubahan yang saya berikan. Suatu kali ada seorang dicari-cari polisi karena dianggap melakukan kejahatan yang besar. Polisi mencari orang ini ke desa-desa. Sampailah pada akhirnya polisi ke desa pegunungan. Lalu komandan polisi bertemu dengan kepala desa dan berkata, "Kami tahu kamu menyembunyikan penjahat di desamu bersama seluruh warga desa.
serahkanlah kepada kami sebelum kami menggeledah desa ini, menemukan penjahat itu, dan kami akan mengganggu kenyamanan penduduk desa. Desa itu memang menyembunyikan seorang pria yang dianggap melakukan kejahatan itu. Tetapi penduduk desa yakin orang itu tidak bersalah. Terbukti sejak ada orang itu yang dianggap jahat, keadaan desa lebih maju. Banyak orang desa yang bisa memiliki keterampilan karena orang itu yang dianggap jahat itu. Tapi apa yang bisa dilakukan kepala desa karena ditekan oleh polisi dan ketentraman desa dipertaruhkan? Lalu kepala desa minta waktu kepada kepala polisi agar ia dapat menanyai orang-orang desa. Ini alasan saja kepada polisinya. Selama berhari-hari Dewan Desa berdiskusi antara mau menyerahkan orang itu atau tidak. Semua punya resiko. Kalau diserahkan mereka kehilangan orang baik. Kalau disembunyikan maka ketenangan warga akan dipertaruhkan kalau polisi dapat menemukan orang jahat yang disembunyikan di desa itu. Di tengah kebingungan itu, Dewan Desa kemudian menyerahkan masalah itu ke pendeta. Pendeta dan kepala desa menghabiskan sepanjang malam untuk menyelidiki kitab suci dan akhirnya menemukan teks yang berbunyi, "Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Lalu saat kepala desa bertemu dengan polisi, kepala desa menyerahkan orang yang dianggap penjahat itu kepada polisi. Polisi menangkap dan akhirnya menghukum mati orang itu. Dan sejak itu kehidupan desa kembali lesu. 20 tahun kemudian seorang bijaksana datang ke desa itu. Langsung menemui kepala desa itu dan berkata, "Bagaimana Anda bisa, kepala desa, menyerahkan orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat desa ini kepada polisi dan engkau membiarkan orang itu dihukum mati? Tahukah Anda kalau orang itu bukan penjahat? Orang itu utusan Tuhan." Lalu kepala desa itu menyahutnya, "Mengapa guru bijaksana menyalahkan saya?" Kata kepala desa. Lanjut kepala desa berkata, "Saya dan pendeta semalam-malaman melihat kitab suci dan melakukan apa yang mereka perintahkan dalam firman Tuhan. Firman itu kami temukan dan berbunyi demikian. Lebih berguna bagimu jika seorang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Lalu guru bijaksana itu berkata kepada kepala desa, "Disitulah kesalahan Anda dan pendeta," kata guru bijaksana itu. "Anda melihat kitab suci dan semerta-merta menilai orang dengan kitab suci. Seharusnya Anda dan pendeta juga menatap mata orang itu. Lihatlah di matanya, adakah Tuhan di sana atau tidak." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang suka dilupakan banyak orang dalam membaca Markus 13 ayat 33 sampai 37 ini. Tentang kedatangan anak manusia di akhir zaman. Bahwa Yesus mengajak tiap-tiap orang bukan berjaga-jagalah sendiri-sendiri, melainkan mengajak umat bersama-sama untuk berjaga-jaga. Perhatikanlah ayat 37. "Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Jadi semua orang diminta berjaga-jaga bersama-sama,
bukan berjaga sendiri-sendiri saat Yesus berkata, "Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Itu mendorong semua orang bukan berjaga-jaga sendiri-sendiri untuk menyambut kedatangan Anak Manusia, tetapi berjaga-jaga bersama. Jadi saudara, marilah kita bersiap bersama menyambut kedatangan Tuhan. Berjaga-jagalah juga bersama, saling memberi semangat bukan menjatuhkan, saling mengingatkan dengan kasih bukan saling menghakimi, saling melihat sesama dan menemukan kebaikan sesama bukan saling mencari kesalahan, saling mengampuni bukan mendendam, saling memberi dukungan bukan saling menjatuhkan, dan saling memancarkan wajah Allah melalui mata kita dalam setiap perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain. Mari saudara, kita wujudkan bersama dengan keluarga, bersama saudara dalam persekutuan orang percaya, dan bersama orang-orang di tengah masyarakat. Marilah berjaga-jaga bersama menyambut kedatangan Tuhan. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami berjaga bersama-sama untuk menyambut kedatangan-Mu, saling berusaha melihat wajah Tuhan melalui mata pandangan kami dalam setiap perjumpaan. Kami mohon Tuhan menolong dengan kekuatan Roh Kudus. Pada doa syafaat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Biarlah Tuhan menyertai, memulihkan, dan memberi semangat kepada mereka. Seperti Tante Trihana, Tante Lydia Chandra, Ibu Tobing, Ibu Win Dewanta, Tante Swat, Ibu Gunawati, Ibu Rika Andreas, Ibu Tanese Tanoko, Ibu Yakin, Ibu Lim Amoy, Bapak Coketong, Dr. Hadi, Bapak Julius, Bapak Ping Martanto, Ibu Herawati Kosasi, Om Masin, Ibu Karyati, Tante Tina, Tante Paula, saudara kami Jonathan, dan saudara lain, opa, oma, bapak, ibu, anak-anak yang saat ini sakit, yang saat ini dalam proses pemulihan, yang saat ini penuh dengan keterbatasan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk tim tanggap cepat COVID-19 ke Taman Sibrut Bandung yang terus mengusahakan untuk mengkoordinir pemberian bantuan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah itu terus dapat berjalan ya Tuhan. Gerakkanlah hati anggota jemaat yang memiliki berkat berlimpah yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk dibagikan. Dan juga kami berdoa, biarlah setiap pemberian yang diberikan kepada saudara kami memberi semangat, memberi kekuatan, sehingga mereka juga dapat berpikir maju. Dan kami saling memberi harapan bersama dan menyambut dalam kesemuanya ini, menyambut kedatangan Tuhan kembali. Kami berdoa untuk panitia Natal dalam mempersiapkan Natal secara online. Biarlah semua berjalan baik dan biarlah semua mendapat perkenan Tuhan dan kami dapat mengambil maknanya. Kami juga ya Tuhan menyerahkan kehidupan kami semua bersama keluarga. Kiranya Tuhan kuatkan kami, kiranya Tuhan berkati kami dengan segala apa yang kami perlukan. Biarlah kami juga memuliakan Tuhan dan bersama-sama menanti kedatangan-Mu dengan segala hal yang baik yang kami kerjakan bersama-sama. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara-saudara, semangat. Mari kita saling melakukan hal yang baik, memancarkan wajah Allah, menyambut kedatangan Tuhan kembali bersama-sama. Mari kita berjaga-jaga bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.